Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya Jamal Nasution dalam materi tes wawasan kebangsaan dengan topik NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai dengan kata identitas nasional, di mana pengertian identitas nasional ini adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khasnya, di mana unsur pembentuk identitas nasional adalah yang pertama, fundamental, yakni Pancasila atau juga dikatakan secara ideal, kemudian instrumental, UUD 1945 atau juga dikatakan secara konstitusional. Inilah yang dimaksud dengan pembentuk secara konseptual, yakni Pancasila dan UUD 1945. Secara alamiah ada suku, bangsa, agama, bahasa, wilayah, atau kondisi geografi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau. Kemudian diperlukan dalam identitas nasional ini yang pertama adalah rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Kemudian dibutuhkan bentuk persatuan atau disebut dengan integritas nasional dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Berikut contoh soalnya. Ciri khas suatu bangsa atau negara yang dilihat secara keseluruhan merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang disebut dengan, seperti penjelasan sebelumnya, ciri khas suatu bangsa tentu disebut dengan identitas nasional. Maka jawabannya adalah yang C. Soal yang kedua, berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur pembentuk identitas nasional suatu bangsa. Yang ditanyakan bukan unsur pembentuk. Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa unsur pembentuk itu terdiri dari yang ideal atau yang fundamental, yakni Pancasila, berarti pilihan A benar. Kemudian ada secara alamiah, yakni agama, suku bangsa, bahasa, dan wilayah. Maka yang bukan adalah pilihan yang A, yakni komitmen. Wawasan adalah sebuah tinjauan atau pandangan atau juga disebut konsepsi cara pandang. Ini arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wawasan itu terdiri yang pertama wawasan negara, yakni satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra. Matra ini dimensi, yakni kesatuan di darat, laut, dan udara seluruh bangsa. Kemudian ada wawasan nasional, yakni cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya. Kemudian ada yang disebut wawasan Nusantara, yakni cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bineka atau beragam dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dikatakan bahwa wawasan Nusantara ini adalah definisi dari wawasan nasional yang lebih kompleks, di mana ada tambahan Pancasila dan UUD 1945. Sementara wawasan negara ini satu kesatuan wilayah, yakni kesatuan matra darat, laut, dan udara. Berikut contoh soalnya. Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya merupakan pengertian dari. Karena kalimat ini hanya sampai diri dan lingkungan, maka ini disebut dengan wawasan nasional. Jawabannya yang D. Namun jika soalnya sedikit lebih panjang, ini soalnya cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.
merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasionalnya. Jadi cara pandang bangsa Indonesia ini lebih kompleks dia, maka ini disebut dengan wawasan Nusantara. Jika kita melihat wawasan Nusantara, maka yang pertama kita lihat dulu adalah apa yang menjadi latar belakang adanya wawasan Nusantara ini. Tentu latar belakangnya adalah yang pertama falsafah atau keyakinan pada Pancasila, aspek sejarah, yakni sejarah panjang bangsa Indonesia, aspek sosial budaya yang berbeda-beda, aspek wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan, kemudian aspek geopolitik dan geostrategi. Kemudian ketahanan nasional memerlukan Pancagatra. Dalam wawasan Nusantara ini, ketahanan nasional tersebut memerlukan Pancagatra. Panca artinya 5, gatra lingkungan, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam pertahanan keamanan, atau lebih sering disingkat dengan IPOLEK Sosbud Hankam. Kemudian yang menjadi fungsi ketahanan nasional ini ya tentu adalah sebagai wawasan pembangunan. Contoh soalnya, wawasan Nusantara dinyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang mencakup berikut ini kecuali. Jadi ini konsepnya adalah kepada Pancagatra, IPOLEK Sosbud Hankam. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, benar. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya atau sosbud, ini juga benar. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan partai politik. Ini tidak ada disebut partai politik, yang disebut hanya politik. D. Ini perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. E. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan atau Hankam. Maka jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, Pancagatra. Ya, kalau sudah ketemu dengan kata Pancagatra, maka yang langsung teringat adalah kata IPOLEK Sosbud Hankam. Jadi jawabannya sudah bisa langsung ketebak, yakni yang C, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang dimaksud dengan geopolitik adalah kebijakan politik yang didasari atas konstelasi fisik atau geografi. Sementara geostrategi, yakni pelaksanaan geopolitik dalam memanfaatkan konstelasi geografi untuk tujuan nasional. Bisa diartikan secara sederhana, geo adalah wilayah atau geografi, sementara politik adalah kebijakan. Strategi adalah cara. Contoh soal, geostrategi dapat diartikan sebagai, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, geo itu adalah wilayah atau geografi, sementara strategi adalah cara. Maka jawaban yang tepat untuk definisi geostrategi adalah cara dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Jadi jawabannya yang D. Kemudian soal berikutnya lagi, sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi, yakni kepentingan yang titik beratnya pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas, suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Yang ini disebut dengan, ya ini sudah juga tertebak apa jawabannya, karena berbicara tentang politik dan berbicara tentang geografi atau wilayah, maka jawabannya adalah geopolitik.
Ya, ini tentang deklarasi Juanda, di mana di deklarasi Juanda yang dimaklumatkan atau dideklarasikan tanggal 13 Desember 1957, sehingga laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil yang awalnya 3 mil menurut hukum Belanda. Ya, contoh soalnya adalah seperti ini. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah menetapkan deklarasi Juanda mengenai batas laut teritorial Indonesia. Salah satu dasar pokok pertimbangan penetapan wilayah perairan tersebut adalah yang awalnya ini ada 3 mil, ini ditambah menjadi 12 mil. Maka inti atau apa yang menjadi alasan utama atau alasan dasar pertimbangan penetapan wilayah perairan yang menjadi 12 mil tersebut adalah untuk menjaga keutuhan teritorial dan perlindungan kekayaan negara Indonesia harus dianggap jadi satu kesatuan yang bulat. Jawabannya yang C. Ya, ini tentang hukum laut internasional. Hukum laut internasional, konvensi hukum laut yang dilakukan adalah terjadi pada tahun 1982, yakni ada badan PBB yang disebut dengan UNCLOS, atau kalau kepanjangannya adalah United Nations Convention Law of Sea. Jadi ini adalah tentang laut. Kemudian dalam konvensi hukum laut internasional tersebut diberi 200 mil yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif pada suatu negara. Apabila dilihat dari konsep hukum laut internasional, maka laut ini dilihat dari dua hal, yakni pemilik laut dan jalurnya. Jika pemilik laut, ada dua juga konsepnya, yakni laut tidak ada pemiliknya atau disebut res nullius, dan laut merupakan milik bersama, yakni res communis. Sementara jalur laut, ada yang disebut jalur yang tertutup atau mare clausum, sementara ada jalur yang terbuka atau bebas disebut dengan mare liberum. Misal contoh soal seperti ini, zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, di dalam yang 200 mil tersebut disebut dengan, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini namanya adalah zona ekonomi eksklusif atau sering disingkat dengan ZEE. Soal berikutnya, dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai kepemilikan dan penggunaan wilayah laut. Berikut ini merupakan konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki. Di sini yang ditanyakan adalah kepemilikan. Kalau kepemilikan ini pasti berhubungan dengan kata res. Karena yang ditanya tidak ada yang memiliki, maka jawabannya adalah res nullius. Sementara res communis artinya dimiliki secara bersama-sama. Ya, itulah penjelasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, beri komen, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan video-video tentang materi tes wawasan kebangsaan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.